Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan evaluasi terhadap isi siaran 10 stasiun televisi swasta melalui uji publik perpanjangan izin siar. Di satu sisi, ini merupakan momentum perbaikan tayangan televisi. Namun di sisi lain, kekhawatiran bahwa uji publik ini akan ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu juga muncul. Sebenarnya, apa perlunya uji publik ini? Telah hadir di studio Ibu Suki Ratnasari atau Ibu Kiki, Wakil Ketua KPI DDI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Adi. Untuk uji publik ini telah ditutup pada tanggal 31 Januari lalu. Sekarang tahapannya sudah sampai mana ini? Kalau uji publik ini adalah sebagai masukan ya untuk KPI memproses perizinan gitu ya. Kebetulan 10 lembaga penyiaran swasta di Jakarta ini sedang melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Nah, salah satu di antara proses itu adalah evaluasi dengar pendapat. Nah, uji publik ini akan dipakai di dalam evaluasi dengar pendapat forum itu untuk jadi salah satu bahan pertimbangan bagi KPI untuk mengeluarkan rekomendasi kelayakan untuk perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran itu. Lalu selesai ditutup kemarin, tahapan selanjutnya akan seperti apa ini? Nah, nanti setelah ada masukan dari masyarakat, masukan-masukan dari masyarakat itu masuk ke KPI tentu saja kemudian akan mengkompilasi gitu ya, mempelajari masukan dari masyarakat dan nantinya dalam evaluasi dengar pendapat, masukan-masukan dari masyarakat itu akan dikemukakan di dalam sidang evaluasi dengar pendapat itu. Berarti dikemukakan secara terbuka seperti iya, itu ya? dikemukakan secara terbuka. Jadi sebenarnya ini salah satu unsur saja, Mas, gitu, Mas Adi. KPI ini kan sebelumnya juga sudah melakukan pemantauan gitu ya untuk penyelenggaraan sistem stasiun jaringan. Kebetulan 10 induk jaringan ini, lembaga penyiaran swasta ini gitu ya, itu juga bersiaran di merilai di daerah gitu. Nah, KPI ini selama setahun kemarin gitu bersama dengan KPD KPID ini melakukan program untuk pemantauan pelaksanaan SSJ tersebut gitu. Nah, ini saatnya selain kemudian ada masukan dari masyarakat, juga hasil dari pemantauan itu juga nanti akan dikemukakan di dalam sidang EDP. Yang menarik dari uji publik ini adalah adanya pro kontra ya. di masyarakat. Dan ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa uji publik diduga syarat kepentingan politik. Bagaimana tanggapan dari pihak KPI sendiri? Kalau sebenarnya dimaknainya akan seperti apa? Kalau memang kemudian lihat jadi yang mengomentari pertama kemudian adalah DPR ya, waktu itu Komisi 1 gitu yang kemudian mengomentari uji publik ini, kita akan melihatnya seperti itu gitu ya. Seperti itu dalam artian? Ya, dalam artian kemudian syarat kepentingan politik sebetulnya tidak ya. Ini kan memang betul KPI ini bagian lembaga gitu yang dianggap bagian dari masyarakat yang berhak memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan penyiaran gitu. Nah, tapi ini saja tidak cukup. Artinya lembaga negara independen sekuat KPK pun butuh dukungan dari masyarakat. Nah, KPI dalam hal ini menyelenggarakan evaluasi dengar pendapat juga butuh dukungan dari masyarakat. Nah, ini wujud dukungan dari masyarakat. Kalau dimaknainya seperti itu tentu tidak akan sepolitis itu ya, maknanya. Cuman karena memang kemudian komentar-komentar yang masuk adalah dinilai kemudian sangat politis. Nah, itu muncul sense semacam itu jadi muncul gitu. Sebenarnya landasan enggak. Hukumnya? Nah, kalau landasan hukum sendiri, kalau secara letterlek memang tidak ada. Artinya dalam pasal-pasal itu memang tidak ada tentang uji publik. Tapi kalau kita mau memaknainya secara secara meluas dalam artian kemudian ini untuk kepentingan publik ya, sekali lagi untuk kepentingan publik. Kita harus memaknai lebih dalam. Di dalam Permen 28 tahun 2008 di situ dijelaskan bahwa evaluasi dengar pendapat gitu ya, di Undang-Undang Penyiaran juga ada, evaluasi dengar pendapat adalah salah satu proses di mana kemudian KPI selaku wakil dari masyarakat itu memberikan masukan, memberikan penilaian kepada lembaga penyiaran swasta gitu. Nah, kalau kemudian KPI ini dinilai sebagai wakil dari masyarakat, tentunya gitu ya, dari masyarakatnya sendiri boleh dong ada masukan gitu ya terkait dengan kemudian penyelenggaraan penyiaran dari 10 lembaga penyiaran swasta ini yang kebetulan induk jaringan gitu ya. Tapi apakah wewenangnya memang ada di KPI ini? Ada di KPI, memang betul. Jadi proses perizinan itu gitu ya, proses perizinan itu dari pertama kemudian permohonan itu masuk, gitu ya, permohonan perpanjangan itu masuk, ada yang namanya verifikasi administrasi dulu, ya, kemudian verifikasi faktual, kemudian evaluasi dengar pendapat, baru kemudian
setelah evaluasi dengar pendapat, KPI akan mengeluarkan rekomendasi kelayakan untuk penyelenggaraan penyiaran. Kalau kemudian ini dinilai layak gitu ya, setelah evaluasi dengar pendapat KPI dinilai layak gitu untuk syarat-syaratnya, kemudian nanti lanjut dengan forum rapat bersama dengan Kominfo. Nah, artinya kemudian dalam hal evaluasi dengar pendapat, KPI berwenang untuk melakukan itu. Tapi DPR RI menganggap bahwa KPI tak punya wewenang gelar uji publik, yang punya kewenangan itu adalah Kementerian Kominfo. Bagaimana tanggapan ini, Mbak? Sekali lagi bagaimana kemudian kita akan memaknai undang-undang. Kalau kita memaknainya legal formal tentu akan seperti itu. Tapi kita memaknainya kalau sekali lagi untuk kepentingan publik. Contoh misalkan di dalam penyiaran tentang pemilu tahun 2014 kita tahu gitu bahwa ada beberapa lembaga penyiaran swasta yang kemudian mempunyai kontribusi cukup kuat untuk menyampaikan informasi yang simpang siur waktu itu gitu ya. Terus kemudian misalkan banyaknya hiburan yang masih bernuansa kekerasan dan lain sebagainya. Itu semua siapa yang mendapatkan dampaknya? Masyarakat gitu ya. Artinya dalam hal ini masyarakat mendapatkan kalau kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk memberi masukan, fair dong gitu ya. Karena yang sekali lagi yang namanya penyiaran itu kan kemudian diperuntukkan untuk masyarakat ya dalam hal ini gitu. Diduga syarat kepentingan dan juga politik sebenarnya untuk bisa menjadi partisipan dalam uji publik tersebut, syarat-syaratnya apa saja sih, Mbak? Ada sebetulnya untuk menjaga menjaga ketakutan-ketakutan itu ya, entah kemudian syarat politik tetap ditakutkan nanti kemudian ada mobilisasi besar-besaran misalnya ya, pengerahan massa untuk kemudian membuat komentar-komentar di uji publik itu, misalkan KPI sebetulnya sudah membuat beberapa persyaratan. Misalkan untuk individu dia harus menyertakan KTP, jadi bertanggung jawab gitu siapa yang kemudian itu memberikan masukan gitu ya. Kemudian yang kedua tentu saja kalau untuk lembaga selain kemudian identitas dari direkturnya tadi KTP tadi, di dalam surat itu juga ada tanda tangan, cap basah, kop surat gitu yang itu menandakan bahwa ini uji publik ini masukan ini gitu ya, masukan dari masyarakat ini dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kompetensi gitu ya, oleh orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab atas masukannya tersebut. Dan juga sekali lagi KPI juga tidak akan kemudian senaif itu gitu menilai semua masukan itu untuk kemudian akan menyesuaikan dengan hasil dari pengawasannya KPI sendiri gitu. Tadi saya bilang adalah ini bukan satu-satunya unsur penentu kok gitu ya, dan ini jadi bahan pertimbangan bagi KPI sendiri untuk menilai apakah kemudian layak diberikan rekomendasi kelayakan gitu ya, karena selain itu KPI juga sudah melakukan pemantauan sebetulnya. Bukankah semua masyarakat bisa berpartisipasi, Mbak? Dalam artian kredibilitas dari partisipan sendiri dipertanyakan ini? Kalau dipertanyakan tentu tidak ya, karena mereka punya satu tadi identitas tadi itu ya yang kita bisa jadikan acuan. Yang kemudian kedua isi dari masukannya itu sendiri itu ya. Artinya kemudian KPI punya kapasitas untuk menilai apakah kemudian masukan ini layak atau tidak gitu ya. Karena ini akan jadi salah satu pertimbangan saja gitu. Artinya kemudian peran serta masyarakat ini dibutuhkan untuk menguatkan legal standingnya KPI dalam hal ini menerbitkan rekomendasi kelayakan gitu. Salah satu pertimbangan itu, untuk pertimbangan lainnya sendiri apa saja itu, Mbak? Hasil dari pemantauan, kemudian teguran-teguran yang selama ini sudah dikeluarkan, kemudian sanksi administrasi yang sudah kemudian dikeluarkan oleh KPI maupun KPID terhadap tayangan-tayangan yang sudah disiarkan oleh lembaga penyiaran swasta ini, yang kebetulan dia adalah induk dari jaringan. Lalu porsi sendiri untuk uji publiknya berapa persen ini penilaiannya? Kalau itu tergantung KPI ya, itu tergantung dari KPI. Tentu saja kemudian ini bisa dinilai proporsional kalau kemudian masukannya sahih gitu ya, dianggap KPI kemudian sahih, yaitu akan akan dinilai proporsional. Proporsional dalam arti seberapa besar pengaruhnya ini, Mbak? Kalau itu saya nggak bisa bilang di sini ya. Tentu saja kemudian itu jadi penilaiannya KPI, artinya melihat itu secara objektif. Selain kemudian subjektif sebagai regulator penyiaran, tapi juga akan dilihat secara objektif gitu ya, karena ada pembandingnya gitu ya. KPI tidak hanya itu saja. Terus kemudian satu lagi, sebetulnya KPI juga sudah melakukan survei indeks kualitas siaran
gitu. Di beberapa kota di Indonesia, 9 kota di Indonesia itu juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga ketika kemudian menilai apakah ini layak untuk diberi rekomendasi kelayakan atau tidak gitu. Mekanismenya sendiri sebenarnya seperti apa sih Mbak, uji publik yang kemarin sempat dilakukan? Masyarakat dipersilakan untuk mengirimkan masukan dalam bentuk email gitu kepada KPI. KPI ada membuka email gitu untuk masyarakat bisa memberikan masukan di situ. Tentu saja kemudian ada tadi tuh lampiran identitas yang jelas. Terus kemudian kalau lembaga ya harus ada KOP, kemudian tanda tangan, cap basah gitu untuk menandakan bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik Mbak Kiki, obrolan yang masih sangat menarik, kita akan lanjutkan itu nanti. Pemirsa tetap bersama kami di NetYog ya.